Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesinanda Pratiwi dari kelas reguler A 2021. Nah, informasi buku ini judulnya Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Penulisnya Yuval Noah Harari. Lalu ISBN-nya 9781 784 703936. Penerbitnya Vintage. Lalu tahun terbitnya pada 2015. Nah, selanjutnya ada ringkasan isi buku. Buku ini terdiri dari 3 bab atau 3 topik. Pembukaan dari buku ini berjudul Agenda Baru Umat Manusia. Bagian pertama buku ini akan melihat hubungan-hubungan antara Homo sapiens dan binatang lainnya dalam upaya memahami apa yang membuat sapiens kita begitu istimewa. Sebagian pembaca mungkin bertanya-tanya mengapa binatang mendapat perhatian begitu banyak dalam sebuah buku tentang masa depan. Dalam pandangan penulis, kita tidak bisa melakukan diskusi serius tentang alam dan masa depan manusia tanpa memulainya dengan rekan binatang kita. Homo sapiens sudah berusaha dengan segala daya untuk melupakan fakta bahwa ia adalah binatang, dan nilai pentingnya berlipat ganda untuk mengingat asal-muasal kita pada saat kita berusaha mengubah diri menjadi Tuhan. Tak ada penelusuran masa depan keilahian kita yang dapat mengabaikan masa lalu kita sebagai binatang, atau hubungan-hubungan kita dengan binatang-binatang lain, karena hubungan antara manusia dan binatang adalah model terbaik yang kita miliki untuk hubungan masa depan antara manusia super dengan manusia. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari bagian pertama, bagian kedua buku ini adalah mengurangi keganjilan dunia yang telah diciptakan Homo sapiens dalam milenium terakhir, dan jalan yang membawa kita sampai pada keyakinan pada kredo humanis yang mengajarkan bahwa alam semesta berputar dengan manusia sebagai porosnya, dan manusia adalah sumber inti dari segala makna otoritas. Bagian ketiga dan yang terakhir dari buku ini kembali pada abad 21 awal, berdasarkan pada sebuah pemahaman mendalam tentang umat manusia dan kredo humanis. Bagian ini menggambarkan keadaan-keadaan sulit kita saat ini dan kemungkinan-kemungkinan masa depan kita. Bagi penganut sejati humanis, semua ini mungkin terdengar sangat pesimis dan mencemaskan. Namun yang terbaik adalah kita melompat pada kesimpulan-kesimpulan. Sejarah telah menyaksikan naik turunnya banyak agama, imperium, dan budaya-budaya. Gejolak-gejolak seperti itu tidak dengan sendirinya buruk. Humanisme telah mendominasi Eropa selama 1 milenium. Lalu, pada bagian 1, Homo Deus menaklukkan dunia, terdiri dari subbab Anthropocene. Para ilmuwan membagi sejarah planet kita menjadi penggalan-penggalan zaman seperti Pleistocene, Pliocene, dan Miocene. Resminya kita hidup di zaman Holocene, namun sebaiknya kita sebut masa 70 tahun yang lalu ini sebagai Anthropocene, zaman kemanusiaan. Karena sepanjang ini Homo Deus menjadi agen tunggal paling penting perubahan ekologi global. Ini fenomena yang tak ada presidennya. Namun kemunculan kehidupan sekitar 4 miliar tahun yang lalu belum pernah ada satupun spesies yang mengubah ekologi global sendirian. Lalu ada materi tentang judulnya anak-anak ular, kebutuhan nenek moyang, organisme adalah algoritma. Jika kita ingin memahami kehidupan dan masa depan, kita harus melakukan segala upaya untuk memahami apa algoritma itu. Namun, bagaimana algoritma tersebut dengan lalu ada organisme adalah algoritma. Jika kita ingin memahami kehidupan dan masa depan, kita harus melakukan segala upaya untuk memahami apa algoritma itu dan bagaimana algoritma terhubung dengan emosi-emosi. Sebuah algoritma adalah seperangkat langkah metode yang bisa digunakan untuk melakukan kalkulasi, pemecah masalah, dan pencapaian keputusan-keputusan. Lalu ada kesepakatan agrikultural. Semua agama agrikultural termasuk Jainisme, Buddha, Hindu menemukan cara untuk menjustifikasi superioritas manusia dan eksploitasi atas binatang-binatang. Mereka semua mengklaim bahwa sebuah
hierarki alamiah makhluk hidup, memberi manusia kekuasaan dan hak menggunakan binatang-binatang lainnya, asalkan manusia mematuhi batasan-batasan tertentu. Revolusi agrikultural merupakan sebuah revolusi ekonomi dan agama. Jenis-jenis baru hubungan ekonomi muncul bersama jenis-jenis baru keyakinan religius yang menjustifikasi eksploitasi brutal atas binatang-binatang. Lalu, 500 tahun kesunyian. Kalau revolusi agrikultural muncul agama-agama bertuhan, maka revolusi saintifik melahirkan agama-agama humanis yang di dalamnya manusia menggantikan Tuhan-Tuhan. Nah, sebab yang ketiga atau judul ketiga adalah penanda manusia. Berisi tentang siapa yang takut Charles Darwin. Lalu, mengapa berusaha saham tak punya kesadaran? Lalu, ada persamaan kehidupan. Menurut teori-teori biologi, memori, imajinasi, dan olah pikir kita tidak eksis dalam suatu bidang internal yang lebih tinggi. Namun semua adalah longsoran salju, sinyal-sinyal elektrik yang ditembakkan oleh jutaan neuron. Akhirnya, sebagaimana ilmuwan mengakui bahwa kesadaran adalah real dan mungkin sesungguhnya memiliki nilai moral adalah politik yang besar tetapi mempunyai fungsi biologis apapun. Lalu ada kehidupan merana, tikus-tikus laboratorium, dan simpase yang sadar diri, kuda pintar, lalu ada hidup revolusi. Sejarah memberi bukti bahwa tentang makna krusial dari kerjasama berskala besar. Kemenangan hampir pasti selalu jatuh pada mereka yang mampu bekerja sama. Lebih baik tidak hanya dalam pertarungan antara Homo sapiens dan binatang, tetapi juga konflik antara kelompok manusia. Dalam rangka menggalang sebuah revolusi, jumlah tidak pernah cukup. Revolusi biasanya diciptakan oleh jaringan kecil agitator, bukan oleh massa. Lalu, lebih jauh tentang seks dan kekerasan, jaringan makna, waktunya bermimpi. Itulah isi dari bagian pertama dari buku Homo Deus. Lalu pada bagian 2 Homo sapiens memberi makna bagi dunia. Lalu itu 4. Para pendongeng. Binatang-binatang seperti serigala dan simpanse hidup di sebuah realitas ganda. Di satu sisi mereka mengenal entitas objektif di luar mereka seperti pepohonan, batu-batuan, dan sungai. Sebaliknya sapiens hidup dalam 3 lapis realis. Selain pepohonan, sungai, takut, dan hasrat, dunia sapiens juga berisi tentang cerita-cerita uang, Tuhan, dan korporasi. Lalu sebab berikutnya menjelaskan tentang hidup di atas kertas. Lalu kitab-kitab suci. Kekuatan-kekuatan tertulis mencapai puncaknya ketika muncul kitab-kitab suci. Para pendeta dan juru tulis dalam peradaban kuno menjadi terbiasa melihat dokumen sebagai buku pedoman untuk realitas. Pada umumnya, teks memberitahu mereka tentang realitas pajak, ladang, dan lumbung. Namun sebagaimana birokrasi mendapat kekuasaan, demikian pula teks mendapat otoritas. Lalu nyatanya itu berhasil. Lalu pada subbab berikutnya yang kelima, pasangan aneh. Lalu kuman-kuman dan hantu. Sebagian besar kesalahpahaman berkenaan dengan sains dan agama merupakan akibat dari definisi keliru tentang agama. Terlalu sering orang mencampur adukan agama dengan tahayul, spiritual, keyakinan pada kekuatan supranatural, atau keyakinan pada dewa-dewa. Agama tak bisa disamakan dengan tahayul, karena sebagian besar orang tak mungkin menyebut keyakinan yang paling mereka percayai adalah tahayul. Kita semua percaya pada kebenaran, hanya orang lain yang percaya pada tahayul. Bagi mereka yang percaya pada hantu, arwah, dan peri-peri, makhluk-makhluk ini tidak supranatural. Mereka adalah bagian integral dari alam, seperti halnya landak, kalajengking, dan kuman-kuman. Lalu, jika Anda bertemu Buddha. Dalam Buddhisme Zen dikatakan bahwa jika Anda bertemu Buddha di jalan, bunuhlah dia. Itu berarti jika saat kita berjalan pada jalur spiritual, Anda menemukan ide-ide kaku dan hukum-hukum tentang Buddhisme yang sudah terinstitusionalisasi, Anda harus membebaskan diri dari mereka juga. Lalu ada memalsukan Tuhan. Ketika mengklaim diri, agama cenderung menekankan nilai-nilai indah. Namun, Tuhan sering bersembunyi dalam cetakan pernyataan-pernyataan faktual. Agama Katolik memasarkan diri sebagai agama cinta dan kasih sayang universal.
Sekarang kitab Isa menggunakan satu arsenal penuh metode saintifik untuk menentukan siapa yang menyusun Bible dan kapan. Para ilmuwan sudah benar-benar mengerjakan itu sejak sahabat yang lalu. Lalu selanjutnya ada dogma suci. Meskipun sains memiliki lebih banyak hal untuk berkontribusi pada perdebatan etnis dari yang secara umum kita duga, ada satu garis yang kita tak bisa melewatinya, paling tidak belum. Tanpa tangan pembimbing dari agama, kita mungkin mempertahankan tatanan sosial berskala besar. Agama menyediakan justifikasi etis bagi riset saintifik dan sebagai imbalannya bisa mempengaruhi agenda saintifik dan penggunaan penemuan-penemuan saintifik. Karena itu, Anda tidak bisa menemukan sejarah sains tanpa memperhitungkan keyakinan-keyakinan religius. Lalu yang terakhir, perburuan penyihir akan jatuh semakin akurat untuk membandingkan sejarah modern sebagai proses formulasi sepakatan antara sains dan terutama satu agama, yakni humanisme. Lalu sebab ke-6 ada perjanjian modern. Modernitas adalah sebuah perjanjian. Kita semua menandatangani perjanjian ini sejak hari kita dilahirkan, dan perjanjian ini mengatur hidup kita sampai mati. Sangat sedikit dari kita yang dapat membatalkan atau mengatasi perjanjian ini. Hingga masa modern, sebagian besar budaya mempercayai bahwa manusia ikut ambil bagian dalam rencana besar kosmis. Rencana itu dirancang oleh Tuhan yang Maha Kuasa atau menghukum alam pusat, dan manusia tidak bisa mengubahnya. Kultur modern menolak keyakinan tentang rencana kosmis besar ini. Kita bukan aktor dalam drama apapun yang lebih besar dari kehidupan. Kehidupan ini memiliki naskah drama, tidak punya pengarang, tidak punya sutradara, tidak punya produser, dan tak punya makna. Lalu, mengapa bangkir berbeda dengan vampir? Lalu kue pie ajaib? Lalu sindrom Baterah Nuh? Untuk memastikan pertumbuhan dan yang langgeng, kita justru harus menemukan cadangan sumber daya yang tak akan habis. Satu solusinya adalah mengeksplorasi dan melakukan lahan-lahan baru. Selama berabad-abad, pertumbuhan ekonomi Eropa dan ekspansi sistem kapitalis memang bergantung terutama pada penaklukan imperialis ke luar. Pandangan tradisional tentang dunia sebagai kue pie ini berukuran tetap mengasumsikan bahwa hanya ada dua jenis sumber daya di dunia, bahan baku atau energi dan pengetahuan. Lalu ada yang terakhir, perpacuan tikus. Lalu sebab yang ketujuh ada revolusi humanis. Perjanjian modern menawarkan kita kekuasaan, dengan syarat kita melepas keyakinan pada rencana kosmis raya yang memberi kita makan kehidupan. Pasal pengecualian menjadi penyelamat masyarakat modern karena memang mustahil untuk mempertahankan keteraturan pada makna. Proyek besar modernitas dalam politik, artistik, dan religius adalah mencari makna bagi kehidupan yang tidak berakar pada suatu kosmis raya. Lalu ada lihat ke dalam. Humanis dalam 5 gambar. Politik humanis, pemilihlah yang paling tahu. Lalu ekonomi humanis, pelanggan selalu benar. Estetika humanis, keindahan ada di mata penonton. Lalu etika humanis, jika terasa baik lakukanlah. Dan yang terakhir, pendidikan humanis, berpikirlah untuk diri Anda sendiri. Lalu ada ikuti jalan bata kuning. Lalu kebenaran tentang perang. Selama ribuan tahun, ketika orang melihat perang, mereka melihat para dewa, kaisar, jenderal, dan jenderal semakin tersingkirkan, dan cahaya redup beralih ke tentara biasa dan pengalamannya. Dia percaya bahwa perang adalah mulia, perjuangan adalah adil, dan jenderal adalah seorang jenius. Lalu perpecahan humanis. Humanisme mengalami nasib serupa setiap agama yang paling sukses seperti Kristen dan Buddha. Humanisme terpecah menjadi 3 cabang utama. Cabang ortodoks memandang bahwa setiap manusia adalah individu unik yang memiliki suara hati khas dan serangkaian pengalaman yang tak pernah terulang. Lalu humanisme sosial menempuh jalan yang sangat berbeda. Kaum sosialis menyalahkan kalangan liberal karena lebih memfokuskan perhatian pada perasaan diri kita sendiri daripada dialami orang lain. Lalu, apakah Beethoven lebih baik daripada Chuck Berry? Lalu, perang-perang agama humanis. Pada mulanya perbedaan antara humanis liberal, humanis sosial, dan humanis evolusioner tampak agak terlalu berlebihan.
Namun, kalau dibandingkan dengan jurang besar yang memisahkan semua sekte humanis dari Kristen, Islam, atau Hindu, pertengkaran antara versi-versi humanisme tersebut tidak ada apa-apanya. Kaum liberal yakin bahwa jika individu memiliki kebebasan maksimum untuk mengekspresikan diri dan mengikuti kata hati mereka, dunia akan menikmati perdamaian dan kemakmuran tak ada yang pernah sebelumnya. Lalu, yang terakhir, listrik, genetika, dan Islam radikal. Teknologi bergantung pada agama karena setiap penemuan memiliki banyak potensi aplikasi dan para insinyur membutuhkan semacam nabi untuk membuat pilihan-pilihan krusial dan maju ke arah yang diharapkan. Lalu, pada bagian 3, Homo sapiens kehilangan kontrol. Pada tahun 2016, dunia didominasi oleh paket liberal individualisme, hak asasi manusia, demokrasi, dan pasar bebas. Namun ilmu pengetahuan abad ke-20 sedang meruntuhkan fondasi tatanan liberal. Karena sains tidak berurusan dengan pernyataan tentang nilai, ia tidak dapat menentukan apakah kaum liberal benar dalam menilai kebebasan lebih dari kesetaraan atau dalam menilai individu lebih dari kolektif. Namun seperti setiap agama lainnya, liberalisme juga tidak hanya didasarkan pada penilaian etis yang abstrak, tetapi juga pada apa yang diyakini sebagai pernyataan faktual. Dan pernyataan-pernyataan faktual ini tidak mendukung penelitian ilmiah yang ketat. Liberal sangat menghargai kebebasan individu karena mereka percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Menurut liberalisme, keputusan pemilih dan pelanggan tidak deterministik atau acak. Ilmu pengetahuan tidak hanya meruntuhkan kepercayaan liberal pada kehendak bebas, tetapi juga kepercayaan pada individualisme. Kaum liberal percaya bahwa kita memiliki sel tunggal dan tak terpisahkan. Menjadi seorang individu berarti bahwa kita berada dalam individu. Agar liberalisme masuk akal, kita harus memiliki satu dan hanya satu diri sendiri. Karena jika kita memiliki lebih dari satu suara otentik, namun selama beberapa dekade terakhir, ilmu kehidupan telah mencapai kesimpulan bahwa liberal ini adalah metodologi murni. Pada abad ke-21, 3 perkembangan praktis mungkin membuat kepercayaan menjadi usang. Yang pertama, manusia akan kehilangan kegunaan ekonomi dan militernya, sehingga sistem ekonomi dan politik akan berhenti memberikan banyak nilai kepada mereka. Yang kedua, sistem akan terus menemukan nilai pada manusia secara kolektif, tetapi tidak pada individu yang unik. Lalu yang ketiga, sistem masih akan menemukan nilai pada beberapa individu unik, tetapi ini akan melanjutkan elit baru manusia super yang ditinggalkan daripada masa populasi. Manusia memiliki dua jenis kemampuan dasar, fisik dan kognitif. Selama mesin bersaing dengan kita manusia hanya dalam kemampuan fisik, ada banyak tugas kognitif yang dilakukan manusia dengan lebih baik. Jadi mesin mengambil alih pekerjaan manual murni, manusia berfokus pada pekerjaan yang membutuhkan setidaknya beberapa keterampilan kognitif. Pada awalnya penangkapan ini mengidentifikasikan beberapa ancaman praktis terhadap liberalisme. Yang pertama adalah bahwa manusia mungkin menjadi tidak berguna secara militer dan ekonomi. Ini hanya memungkinkan, tentu saja bukan ramalan. Selama abad ke-19 dan ke-20, kepercayaan pada individualisme tetap masuk akal secara praktis karena tidak ada algoritma eksternal yang benar-benar dapat memantau kita secara efektif. Lalu, kelemahan dan kelebihan buku ini. Pada buku ini, jenis dan ukuran font sangat cocok dan enak untuk dibaca. Sampul buku pun tidak berlebihan coraknya. Terdapat gambar-gambar sebagai pendukung materi dan agar pembaca tidak bosan membaca materi buku yang terlalu tebal. Terdapat notes yang sumbernya valid. Juga terdapat indeks yang melengkapi buku ini. Kekurangannya, buku ini terlalu tebal untuk dibaca. Menurut saya, kata-katanya juga terlalu bertele-tele dan terdapat istilah-istilah yang sulit dipahami oleh para pembaca. Lalu kesimpulannya, buku ini menceritakan bagaimana proses sapiens mengalami evolusi. Dalam buku Homo Deus ini menceritakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi di masa depan serta realita yang akan terjadi di masa depan
pada abad ini. Dalam buku ini juga memperhatikan bagaimana penemuan manusia seperti rekayasa genetika membuat kehidupan baru bagi manusia. Dalam buku ini juga membahas bahwa hubungan manusia dengan hewan mulai berbeda. Manusia sekarang cenderung bertindak selayaknya Tuhan, di mana dengan sesuka hati memilih untuk hewan mana yang layak untuk diselamatkan dan mana saja yang akan dibantai.